Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan berbagai nikmat-Nya kepada tiap-tiap kita, hingga di malam hari ini kita kembali dapat bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang pembelajaran dari firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar, yaitu sebuah nikmat besar yang Allah karuniakan kepada Nabi, yaitu kebaikan yang banyak, yang mana di antaranya adalah sungai yang terdapat di dalam surga yang Allah hadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada surat Al-Ma'un, di mana seperti biasa kita akan terlebih dahulu membacanya, lalu kemudian kita akan mempelajari akan kandungan makna yang terdapat di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, atau sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah Munawwarah. Maka pada permulaan surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, apakah ra'aita engkau melihat, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, bid-din, yaitu akan hari akhir, yaitu yaumul ma'ad wal jaza wal thawab, hari kebangkitan, hari penghisaban. Ini makna daripada ad-din,
Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau memperhatikan, apakah engkau melihat, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendustakan hari akhir, orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari penghisaban, apakah engkau memperhatikan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu yang tidak disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan pertanyaan, ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ila di antara yang disampaikan oleh para mufassirun, seperti disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Aisyarut Tafasir, ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi yang mana dia merupakan tokoh dari masyarakat Quraisy yang selalu memusuhi perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang mendustakan akan hari akhir itu, ciri-cirinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Maka dzalika itulah alladzi, orang yang yad'u, menghardik al-yatim, anak yatim. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri mereka. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang gemar menghardik anak yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Siapa yang masih ingat yatim itu siapa? Siapa itu anak yatim? Anak yang ditinggal mati bapak. Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Mumtaz. Man mata abuhu qabla al-bulugh. Jadi anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sementara dia belum mencapai usia akil baligh. Ini adalah anak-anak yatim. Maka yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendustakan akan hari akhir itu adalah mereka orang-orang yang gemar menghardik anak yatim. Jadi ada pembelajaran tentang hendaknya seorang muslim menjauhi perbuatan menghardik anak yatim. Anak yatim ini adalah para du'afa, ya, orang-orang yang membutuhkan umuran bantuan umumnya, orang-orang yang membutuhkan kasih sayang. Maka seorang muslim dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim itu bisa berupa ucapan lisan yakharul yatim, ya, dengan membentaknya, memarahinya misalkan dengan tanpa adanya sebab, atau menzalimi haknya, ya. Seperti misalkan kalau dia adalah orang yang memang menjadi walinya anak yatim tersebut, saudaranya atau pamannya yang memegang sebagian daripada harta anak yatim tersebut, nah, maka di antara bentuk menghardik anak yatim itu adalah dengan tidak memberikan hak-hak anak yatim tersebut, menzalimi, memakan haknya. Maka kalau seperti di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalla bal la tukrimunal yatim, ya, sekali-kali tidak, mereka adalah orang-orang yang tidak memuliakan anak-anak yatim. Nah, jadi yang kiram adalah yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Nah, di sini untuk hendaknya setiap muslim, gitu ya. Sebaliknya seharusnya setiap muslim itu memiliki belas kasih, memiliki kasih sayang di dalam memuliakan anak-anak yatim. Seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku dengan orang yang menanggung kehidupan anak-anak yatim itu seperti ini letaknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperoleh nikmat yang besar
di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mereka memuliakan anak-anak yatim. Nah, maka ini adalah amalan yang dapat dilakukan oleh seorang muslim, dan yang hendaknya dihindari adalah menghargai anak yatim. Jadi ya, mendoliminya baik secara verbal, baik secara lisan dengan membentaknya, memarahinya dengan tanpa adanya sebab, mendoliminya, tidak menunaikan hak-haknya. Nah, maka ini dihindari ahibatul kiram. Azali wa azakumullah. Lalu kemudian ahibatul kiram, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tahadduna ala ta'amil miskin. Nah, ciri yang kedua orang yang mendustakan akan hari penghisaban itu, akan hari akhir itu adalah mereka orang-orang yang tidak mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengajak orang lain untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-miskin yaitu al-faqir alladzi la syai'a lahu yaqumu bi awadihi wa kifayatihi. Gitu ya. Jadi orang-orang fakir miskin itu adalah orang-orang yang mana penghasilan yang mereka miliki itu tidak mencukupi kebutuhan kesehariannya. Nah, ini insya Allah kalau di zaman sekarang fakir miskin banyak kan ya, masih banyak. Nah, ya, masih banyak yang namanya para fuqara, para masakin, dan yang malah mungkin banyak fuqara masakinnya ya. Dipelihara negara. Khusus dipelihara negara. Nah, bagi azakumullah. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Di sini ada pembelajaran untuk hendaknya yang namanya seorang muslim itu menyisihkan sebagian rezeki, sebagian harta yang dimiliki untuk memberikan makan kepada para fuqara dan masakin. Dan ini yang dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yut'imul fuqara wal masakin, memberikan makan kepada para fakir miskin. Dari mana kita dapat mengerti hal itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan kalau di Madinah Munawwarah itu kan ada ahlus suffah. Ahlus suffah itu para fuqara yang datang ke kota Madinah Munawwarah dari orang-orang muhajirin, yang mana mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki keluarga, sehingga mereka tinggalnya di masjid. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau misalkan memperoleh rezeki, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil untuk kebutuhan beliau dengan keluarganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyedekahkannya kepada para fuqara dan masakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada ahlus suffah ataupun para tamu-tamu yang datang ke kota Madinah Munawwarah, yang mana mereka adalah orang-orang yang mana diantaranya adalah orang-orang yang kekurangan. Karena kalau di zaman itu orang melakukan safar itu kan adalah mabannah, adalah keadaan di mana orang itu butuh uluran tangan, bantuan orang lain. Maka kalau datang ke kota Madinah Munawwarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada rezeki itu oleh Nabi SAW dikasih bekal mereka. Kalau misalkan Nabi SAW tidak memiliki rezeki, maka Nabi menanyakan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu para tamu-tamu ini, gitu ya. Itu ditawarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ini menunjukkan akan kemuliaan akhlak Nabi SAW. Dan ini juga seperti yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika awal kenabian Nabi Muhammad SAW, di saat Nabi merasakan rasa takut karena baru saja bertemu dengan malaikat Jibril, baru menerima permulaan firman Allah di dalam surat Al-Alaq itu, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Nabi kepada Khadijah. Lalu diselimutilah Nabi sampai ketika rasa takut itu sudah hilang dari diri Nabi SAW. Nabi menceritakan akan apa yang dialami oleh Nabi. Yang lalu kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha, absyir, karena la yukhzikallahu abadan. Ya, Allah itu tidak akan pernah menghinakanmu wahai sahibu. Innaka la tasilur rahim wa tasdulul hadits wa tahmilul kalim. Ya. Lalu kemudian ini makna ibadat kiram, wa tukrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakanmu wahai sahibu, karena engkau itu adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Ya. Engkau adalah orang yang gemar membantu orang lain.
gemar menanggung kehidupan orang lain. Kalau berbicara jujur, lalu kemudian memuliakan tamu, maka di antara amalan soleh yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah gemar bersedekah. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan soleh yang dapat kita jaga. Nah, maka Allah menyampaikan wala untuk tidak hanya pada dirinya, akan tetapi dia tidak mengajak orang lain juga. Dia tidak mengajak orang lain juga untuk sama-sama memberikan makan kepada para fuqara dan masakin. Maka kalau seperti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya. Jadi Nabi itu pernah berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa pertanyaan. Man asbaha minkum al-yawma shahidan? Siapa yang hari ini puasa? Kata Nabi. Maka pada saat itu yang mengacungkan tangan adalah Abu Bakar. Aku ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW memberikan pertanyaan yang kedua, man atba'a minkumul yawma janazah? Siapa yang hari ini turut mengiringi jenazah? Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq kembali menyampaikan, anak saya ya Rasulullah. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, man at'ama minkumul yawma miskinan? Siapa yang hari ini sudah ngasih makan kepada fakir miskin? Ya, maka Abu Bakar kembali menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, hari ini aku juga sudah ngasih makan kepada fakir miskin. Lalu kemudian yang keempat kata Nabi, wa man 'ada minkumul yawma maridan? Siapa yang hari ini sudah menjumpa orang sakit? Maka Abu Bakar kembali menyampaikan, aku ya Rasulullah. Empat amalan ini dilakukan, diborong macam Abu Bakar Siddiq, puasa, ya, mengiringi jenazah, lalu memberikan makan kepada fakir miskin. Lalu kemudian yang keempat ketika orang sakit, Allah menjumpa orang sakit. Maka lalu kemudian Nabi menyampaikan, ya, majtama'na fi rajulin idza dakhala jannah. Tidaklah amalan-amalan ini terkumpul pada seseorang dalam hari tersebut, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini perlu untuk yang namanya seorang Muslim itu untuk bersedekah, memberikan makan kepada para fuqara dan masakin. Ya tidak mesti harus istimewa, tidak mesti harus mewah, tidak mesti harus dengan sesuatu yang mahal, bisa disesuaikan dengan kemampuan. Gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hanya dengan setengah korma. Gitu ya, bukan satu butir, kita hanya punya satu nih. Nah, lalu kemudian kita berbagi, setengahnya kita berikan kepada saudara kita. Ini akan menjadikan kita terhindar dari siksa api neraka Allah. Gitu ya. La tahjawan najawatu bi jawati hawalau bi firsan syah. Ya, antara tetangga satu dengan tetangga yang lain untuk hendaknya tidak meremehkan amalan-amalan yang sederhana walaupun hanya dengan memberikan kaki kambing. Nah, jadi di sini yang kita terjawab, azani wa azzakumullah adalah amalan yang dianjurkan di dalam Islam. Termasuk juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini tentang mengajak orang lain untuk bersedekah, memberikan makan kepada para fuqara dan masakin. Jadi pada saat itu di kota Madinah Munawwarah, Nabi itu pernah kedatangan tamu. Jadi tamu yang berasal dari orang-orang Arab Badui, gitu ya. Tamu yang berasal dari orang-orang Arab Badui, yang mana mereka adalah orang-orang yang memprihatinkan. Jadi pakaian saja itu hanya ada yang digunakan untuk menutupi bagian bawah saja, gitu ya. Jadi bagian atasnya tidak punya baju yang bisa digunakan untuk mereka pakai. Lalu kemudian mereka segerombolan ini datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Munawwarah. Nabi sedih melihat keadaan mereka. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat bersama para sahabatnya. Adzan, iqamah, sholat. Lalu kemudian setelah itu Nabi SAW mengajak para sahabat-sahabat itu untuk bersedekah. Maka lalu kemudian tiap-tiap para sahabat itu bersedekah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang bersedekah dengan segenggam korma, ada yang bersedekah dengan tepung, ada yang bersedekah dengan pakaian, ada yang bersedekah dengan dinar dan dirham, gitu ya. Nah, maka di sini ada pembelajaran tentang mengajak orang lain untuk bersedekah, untuk memberikan makan kepada para fuqara dan masakin. Sampai ada salah satu sahabat Ansor yang pada saat itu
menyemangati para sahabat Nabi yang lain, seraya sahabat Ansor ini bawa 2 karung berisikan makanan dan berisikan pakaian, sampai bawanya saja kesulitan. Yang lalu kemudian setelah sahabat Ansor ini bawa dengan jumlah banyak, maka para sahabat Nabi yang lain langsung tersemangati. Maka lalu kemudian Nabi SAW pada saat itu menyampaikan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang di dalam Islam ini menyunnahkan sunnah-sunnah kebaikan dari yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapat pahala kata Nabi dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan sebaliknya kata Nabi, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang di dalam Islam ini menyunnahkan sunnah-sunnah keburukan, mengajak kepada perkara dosa dan kemaksiatan, lalu diikuti oleh umat manusia yang lain, fa'alaihi wizruha, dia dapat dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya, la yanqusu min auzarihim syai'a, di mana dosanya itu tidak berkurang, dia dapat dosa, gitu ya. Tiap-tiap orang yang dapat dosa dan orang yang ngajak tadi dapat dosa yang double. Nah, maka ini ahibbatil kiram, terdapat pembelajaran tentang mengajak orang lain untuk berbagi, memberikan makan kepada para fuqara dan masakin. Baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fawailul lil musallin. Siapa yang bisa menerjemahkan ini? Fawailul lil musallin, masyaallah. Masya Allah. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini maksudnya gimana ini? Kok udah sholat masih celaka? Masih celaka. Sholat kok celaka? Nah, maka di sini ahibbatil kiram, ini tidak boleh berhenti fawailul lil musallin. Tidak boleh berhenti ketika membaca surat Al-Maun, berhenti hanya sampai pada fawailul lil musallin, ini harus diteruskan. Ya, karena ini memiliki kesatuan makna dengan ayat yang berikutnya, di mana Allah menyampaikan alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, gimana lanjutan terjemahnya ini? Alladzina, orang-orang yang hum mereka, an dari sholatihim, sholat-sholat mereka, sahun, lalai. Nah, gitu ya. Di sini ahibbatil kiram ada pembelajaran tentang sholat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum an sholatihim sahun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kalau disampaikan oleh Ibnu Abbas, yakni al-munafiqin alladzina yusalluna fi alaniyah wa la yusalluna fi sir. Yang dimaksudkan di dalam fawailul musallin ini adalah orang-orang munafik, yaitu mereka-mereka yang sholat pada saat berada di hadapan umat manusia saja. Akan tetapi ketika tidak ada umat manusia yang melihatnya, maka mereka tidak melaksanakan sholat. Nah, ini keadaannya orang-orang munafik. Ini munafik yang dimaksudkan di sini adalah munafik yang diqadi, munafik yang memang secara keyakinan. Jadi kalau dulu di zaman Nabi SAW itu kan ketika Nabi sudah berada di Madinah, orang-orang musyrik itu ketika melihat kekuatan dahsyatnya kaum muslimin, mereka terpaksa memeluk agama Islam. Nah, maka mereka itu menyembunyikan kekufuran di dalam hati dan menampakkan keislamannya. Maka mereka berbaur dengan kaum muslimin. Mereka juga turut melaksanakan ibadah sholat bersama kaum muslimin. Makanya kata Nabi kalau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu afdhalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Yang paling berat kenapa? Karena kalau di masa Nabi SAW di kala itu tidak ada lampu. Jadi kalau sudah isya itu gelap dan waktu subuh juga masih gelap. Jadi tidak ada yang melihat. Maka orang-orang munafik ini tidak datang menghadiri pelaksanaan sholat bersama Nabi SAW, hingga ada satu keadaan di mana Nabi SAW itu berazam untuk membakar rumah-rumah mereka. Maka lalu kemudian Nabi mengamanahkan kepada para sahabat yang lain untuk melaksanakan sholat. Lalu kemudian Nabi bersama beberapa pemuda para sahabat-sahabat Nabi mendatangi rumah-rumah orang-orang munafik
munafikun tersebut seraya membawa kayu bakar. Ya. Nabi memberikan ancaman untuk hendaknya juga turut hadir melaksanakan sholat. Akan tetapi pada saat itu Nabi tidak sampai membakar rumah-rumah mereka karena memang di dalam rumah tersebut ada para wanita, ada anak-anak. Akan tetapi di sini Nabi menjelaskan, ini adalah keadaan orang-orang munafik. Nah, ini kalau seperti disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Dan ketika Allah menyampaikan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ini juga memiliki makna yang umum, gitu ya. Ini juga bisa mencakup orang-orang yang bukan orang munafik, orang-orang muslim, gitu ya. Yang mana mereka itu lalai di dalam melaksanakan ibadah sholat mereka. Seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh lalai di dalam melaksanakan sholat? Main-main. Main-main, gitu ya. Baik. Nah, jadi hebat rijal Allah. Lalai di dalam melaksanakan ibadah sholat itu bisa memiliki makna adalah tidak menunaikannya. Sholatnya hanya maghrib saja. Ada nggak kayak gitu ya? Banyak. Jadi sholatnya maghrib aja. Semangatnya waktu maghrib. Yang lain nggak semangat. Atau misalkan sholatnya makanan, gitu ya? Karena kalau Jumatan ada nasi bungkus misalnya gitu ya, lumayan tidak perlu 2 hari makan siang. Kalau 5 waktu tidak mau sholat Jumatan. Ada yang lebih parah lagi, ada yang tahunan, gitu ya. Jadi turut berbahagia bersama kaum muslimin pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Nah, ini masuk dalam kategori sahur, masuk dalam kategori orang-orang yang lalai dari melaksanakan ibadah sholat. Mereka muslim, akan tetapi mereka meninggalkan sholat, sebagian sholat atau kebanyakan sholat yang seharusnya mereka lakukan di dalam hidup mereka. Nah, gitu ya. Atau di antara makna sahur juga seperti disampaikan oleh Ibnu Katsir adalah mereka yang menunaikan sholat namun tidak sempurna. Menunaikan sholat namun tidak sempurna. Syarat-syaratnya, rukun-rukun dan kewajibannya ini tidak ditunaikan dengan semaksimal mungkin, tidak ditunaikan dengan sebaik mungkin, gitu ya. Nah, makanya seperti ini ibadah jamaah Allah juga masuk dalam kategori sahur, gitu ya. Masuk dalam kategori sahur, gitu ya. Termasuk juga yang melaksanakan sholat sampai keluar waktunya. Jadi zuhur diakhirkan sampai waktu asar, asar dilaksanakan sampai mepet waktu maghrib, gitu ya. Dan demikian seterusnya. Maka kalau kata Nabi SAW di dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, tilka sholatul munafik, yang seperti itu adalah sholatnya orang-orang munafik, kata Nabi. Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Yang jadi sudah kubus syams. Jadi dia waktunya asar itu tidak langsung sholat, akan tetapi nunggu sampai matahari itu hendak tenggelam, sampai matahari itu menguning. Hatta idza kanat baina qarna syaitan wa kana qara'an. Sampai ketika matahari itu sudah mulai menguning, sudah mau tenggelam, maka dia bersegera untuk melaksanakan sholat asar. Dan itu pun dilaksanakan dengan cepat-cepat, gitu ya. Itu pun dilaksanakan dengan cepat-cepat. Tayaqulullah fiha illa qalila. Tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Ini masuk dalam kategori sahur, gitu ya. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hendaknya menjadi perhatian kita. Lalu kemudian Allah menyampaikan alladzina hum yura'un, yaitu mereka adalah orang-orang yang berlaku riya. Mereka adalah orang-orang yang berlaku riya, ya. Jadi riya baik di dalam amalan ibadah sholatnya ataupun riya secara umum, melaksanakan sholat dikarenakan mengharapkan pujian manusia. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan, apakah kalian tahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan, yang lebih aku takutkan pada kalian, melebihi Al-Masihud Dajjal? Semuanya tahu Dajjal ya? Dia pernah dengar apa enggak Dajjal? Dengar. Iya. Dajjal ini adalah fitnah akhir zaman. Dajjal ini kan anak keturunannya Nabi Adam juga, ya, yang Allah jadikan sebagai fitnah bagi umat manusia di akhir zaman nanti. Nah, maka kata Nabi, apakah kalian tahu yang lebih aku khawatirkan daripada Masihud Dajjal adalah seseorang yang berdiri melaksanakan sholat lalu kemudian memperindah sholatnya dikarenakan dilihat oleh orang. Nah, maka ini untuk hendaknya dihindari pada kita segenap umat Nabi Muhammad SAW. Atau saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, riya secara umum,
Dia secara umum. Wa ma khafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian itu adalah syirik kecil. Lalu kemudian Nabi menjelaskan makna daripada syirik kecil adalah riya. Jadi riya ini adalah melakukan satu amalan karena ingin dilihat atau karena ingin didengar oleh orang. Maka di sini saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, amalan sholat yang kita lakukan untuk hendaknya ikhlas karena Allah, untuk hendaknya dapat kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Artinya di awal waktunya hadir bersama jamaah kaum muslimin bagi para laki-laki, lalu kemudian dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, maka yang seperti ini insya Allah akan terhindar dari yang namanya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hal ini karena memang kalau seperti amalan ibadah sholat itu menjadi amalan soleh pertama yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Kalau Nabi SAW sabdakan itu, awwalu man hasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab pada seorang hamba di hari kiamat nanti itu adalah sholatnya. Nah, jadi sholat ini menjadi amalan yang akan dihisab pertama kali. Fa idza shaluhat faqad aflaha wa anja. Kalau misalkan sholatnya ini sempurna, maka dia telah selamat, dia telah beruntung, dia telah berhasil. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasir. Nah, tapi kalau sholatnya ini ternyata banyak bolongnya, ya banyak yang ditinggalkan, banyak yang tidak sempurna, nah, maka ia telah merugi, maka ia telah celaka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wa yamna'unal ma'un, dan mereka adalah orang-orang yang pikir mereka tidak mau untuk berbagi dengan saudaranya, tidak mau berbagi dengan tetangganya yang membutuhkan uluran tangannya. Al-ma'un di sini adalah perabotan rumah. Kalau misalkan ada yang butuh pinjam panci, ada yang butuh pinjam perabotan dan seterusnya, nah, maka mereka adalah orang-orang yang yamna'un al-ma'un, dan mereka adalah orang-orang yang pikir tidak mau untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah maka ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Kalau kita simpulkan pembelajaran yang dapat kita petik di dalam surat Al-Ma'un, yang pertama adalah tentang metode bertanya. Ya, jadi kalau ketika Allah menyampaikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, nah maka di sini ada pembelajaran di antara metode yang digunakan oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan ilmu itu adalah dengan menggunakan metode bertanya. Ya, dengan menggunakan metode bertanya. Kalau ini banyak ya, seperti di dalam ayat Al-Quran, seperti Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah hari kiamat, Mal-Qari'ah, tahukah apa itu hari kiamat? Nah, ya. Lalu kemudian banyak ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memulainya dengan pertanyaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Nah, kalau Nabi SAW juga menggunakan metode ini di dalam menyampaikan ilmu. Atadruna manil muflis, kata Nabi, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Jadi memulai sesuatu dengan bertanya itu akan menjadikan pendengar itu fokus. Nah, gitu ya. Ini adalah metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pembelajaran kedua yang dapat kita petik adalah tentang mengimani akan adanya hari akhir. Mengimani akan adanya hari akhir. Ketika Allah menyampaikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah engkau melihat orang yang mendustakan akan hari akhir? Hari kebangkitan, hari pembalasan. Nah, maka di sini ada pembelajaran tentang kewajiban untuk mengimani akan adanya hari akhir. Tidak boleh yang namanya seorang muslim itu ingkar. Ya, memang kita tidak pernah melihat ini sesuatu yang baru akan terjadi. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin wajib untuk kita beriman. Dan ini adalah bagian daripada
ada rukun iman yang 6. Iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu ya rukun iman yang 6 itu. Yang mana yang kelima kata Nabi adalah mengimani akan adanya hari akhir. Wajib untuk kita imani. Lalu kemudian pembelajaran ketiga yang dapat kita petik adalah tentang larangan menghardik anak yatim. Larangan menghardik anak yatim, ya, serta anjuran untuk berbuat baik kepada anak yatim. Serta anjuran untuk berbuat baik kepada anak yatim. Nah, yang paling sempurna adalah berbuat ihsan kepada mereka, menanggung kehidupan mereka. Ini yang paling sempurna. Ketika memang kita memiliki keleluasaan rezeki yang menjadi tanggungan wajib kita ini sudah ditunaikan, nah maka menanggung kehidupan anak-anak yatim, memuliakan anak-anak yatim ini menjadi amalan yang luar biasa. Nanti pahalanya akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpul bersama Nabi itu kan tidak mudah. Nah, artinya akan berada pada kenikmatan yang paling dahsyat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adalah kita memuliakan anak yatim. Dan larangannya adalah tidak boleh menghardik anak yatim dengan lisan, ya, apalagi sampai menzalimi hak-hak mereka. Maka ini untuk adanya kita hindari. Selanjutnya yang keempat, saudara-saudara sekalian ini dimuliakan oleh Allah, pembelajaran yang dapat kita petik tadi adalah tentang anjuran memberikan makan kepada fakir miskin. Anjuran memberikan makan kepada para fakir miskin disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Mampu dengan jumlah yang banyak Fabi hawa nikmah, yang mampu dengan jumlah yang sedang Fabi hawa nikmah, yang mampu hanya dengan sesuatu yang sedikit saja sudah. Itu diantara sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang muslim, ya, memberikan makan kepada fakir miskin serta mengajak orang lain untuk juga melakukan amalan ini, seperti yang tadi sudah kita jelaskan dari apa yang dahulu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu kemudian pembelajaran keempat yang dapat kita petik adalah perintah untuk menyempurnakan sholat. Ya, sholat ini memang satu-satunya syariat yang diistimewakan oleh Allah, di mana Allah mensyariatkannya pada saat Nabi berada di atas langit ketujuh, pada saat peristiwa apa itu? Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ya, semua syariat disyariatkan oleh Allah kepada Nabi saat Nabi Muhammad itu berada di bumi. Tapi syariat sholat itu disyariatkannya pada saat Nabi berada di langit. Nah, dan sholat ini juga merupakan amalan yang diwasiatkan oleh Nabi. Nabi itu sebelum meninggal dunia, di saat-saat kritis beliau pingsan bangun. Nah, maka di saat terjaganya Nabi, di saat sadarnya Nabi SAW, di antara nasihat yang disampaikan oleh Nabi adalah as-salatu wa ma malakat aymanukum. Sholat kata Nabi SAW. Ya, berikan pesan kepada umat ini. Makanya umat Nabi Muhammad ini sudah diajarkan oleh Nabi untuk anak-anak ini sudah mulai diajarin sholat. Usia 7 ajarin sholat. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Ajarkan anak-anak kalian untuk melaksanakan ibadah sholat pada saat mereka sudah berusia 7 tahun. Kalau sebelum usia 7 tahun ya hanya pengenalan saja. Ya, hanya pengenalan, bisa diajak ke masjid seperti yang dilakukan oleh Nabi pada cucu-cucunya. Jadi ada Hasan, Husain, ada Umamah. Di masa balita mereka dibawa oleh Nabi ke masjid. Nah, maka kalau sudah usia 7 tahun diajari gerakan sholat, bacaan sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau sudah sampai usia 10 tahun tapi belum melaksanakan sholat, maka sudah diperbolehkan oleh Nabi untuk dipukul. Meskipun pukulan di sini adalah obat terakhir. Kalau sudah tidak dengarkan telinganya, sudah tidak dengarkan nasihat usia 10 tahun masih tidak mau melaksanakan ibadah sholat, maka Nabi SAW mengizinkan para orang tua itu untuk memukul dengan pukulan yang mendidik tentunya, bukan pukulan yang mencelakai, tetapi pukulan yang menjadikan mereka itu mau untuk melaksanakan ibadah sholat. Padahal kan usia 10 tahun ini belum semua balik. Meskipun ada di antara anak-anak yang 10 tahun sudah balik ada, namun rata-rata masih belum. Dan ini untuk mempersiapkan anak itu ketika mereka sudah tumbuh dewasa, masuk usia akhir balik, mereka sudah terbiasa dengan yang namanya melaksanakan syariat sholat. Nah, jadi pembelajaran yang kelima adalah tentang pembelajaran tentang menyempurnakan, dia perintah untuk menyempurnakan atau melaksanakan ibadah sholat.
Lalu kemudian pembelajaran keenam yang dapat kita petik adalah larangan lalai dari melaksanakan sholat. Tadi yang kita jelaskan, lalai ini bisa memiliki makna meninggalkan sholat secara keseluruhan. Satu sholat bil kulliyah, jadi sholatnya hanya maghrib saja, atau Jumat saja, atau sholat Id saja. Maka ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Ini dosa besar. Ada kemungkinan untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berhati-hati kaum muslimin dari yang namanya meninggalkan sholat atau melalaikan sholat hingga keluar dari waktunya. Ya, sholat zuhur dari tergelincirnya matahari sampai bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda tersebut, gitu ya. Diakhirkan sampai jam 40 sholat zuhur juga, gitu ya. Ada yang sibuk berdagang, ada yang sibuk ada yang sibuk jadi karyawan, ada yang sibuk kuliah dan lain sebagainya. Nah, makanya jangan sampai dilakukan. Kalau tidak, kita akan termasuk dalam orang-orang yang sahur, orang-orang yang lalai yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mereka yang sholat pada waktunya tidak meninggalkan sholat, kamu tidak menyempurnakan sholatnya, gitu ya? Tidak menyempurnakan sholatnya, tidak tumanninah di dalam sholat, misalkan. Nah, jadi kalau kata Nabi Sallam yang kurunatullah, jadi sholatnya itu kecepatan, kan ya? Sholatnya terlalu cepat, belum baca apa-apa sudah sat. Nah, makanya seperti ini tuh hendaknya juga dihindari. Makanya kalau di dalam hadisnya Khalad bin Rafi' dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu pernah ada seorang sahabat Nabi yang datang masjid Nabi, lalu kemudian sholat. Lalu kemudian setelah itu selesai sholat datang menyalami Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kemudian apa kata Nabi? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik sholat lagi karena kamu belum sholat. Maka sholat lagi dia untuk kedua kalinya. Setelah itu mendatangi Nabi lagi, menyalami Nabi. Lalu kemudian kata Nabi, balik lagi. Kamu sholat, kamu belum sholat. Untuk ketiga kalinya dia sholat. Lalu datang kepada Nabi, sama Nabi suruh balik lagi, suruh sholat lagi, gitu ya. Maka lalu kemudian orang ini mungkin udah capek ya, sudah balik sholat. Lalu kemudian orang ini minta maaf kepada Nabi, ya Rasulullah, la uqsimu ghairah. Aku tidak tahu, yang aku tahu itu tak, itu tok ya Rasulullah. Enggak tahu yang lain. Maka lalu kemudian Nabi memberikan tuntunan kepada orang tersebut, idza qumta ila sholati fakabbir. Kamu kalau sholat bertakbir, ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah mudahkan bagimu. Fatihah di sini adalah rukun di dalam sholat. Lalu kemudian kata Nabi, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'ah. Lalu rukuk sampai tumakninah dalam rukukmu. Jangan terlalu cepat, ya. Rukuk sampai tumakninah dalam rukuk. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'imah. Lalu bangun dari rukukmu sampai i'tidalmu itu sempurna. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidah. Lalu sujud sampai tumakninah. Ya, tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Lalu kemudian lakukan itu semua di dalam sholat. Lalu kemudian pembelajaran yang juga dapat kita petik akibat ikhram adalah pentingnya melakukan satu amalan, semua amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir pembelajaran yang dapat kita petik adalah larangan zikir. Tidak diperbolehkan untuk zikir dan untuk adanya saling tolong menolong jika ada di antara saudara tetangga kita yang membutuhkan uluran tangan, ya, uluran tangan untuk hendaknya kita dapat memberikan bantuan kepada mereka. Ini insya Allah menjadi materi kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Tidak sempat tanya jawab, insya Allah pertemuan berikutnya kita kasih waktu 10 menit lah untuk tanya jawabnya. Nah, pikir masih aman. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.